itu terus ini saya akan mempresentasikan usulan tesis saya yang berjudul Optimasi Akurasi Sistem Monitoring Fisik peserta tes kesamaptaan lari berbasis teknologi UWB-RTLS, Ultra Wideband Real-Time Locating System, dan Heart Rate Sensor menggunakan algoritma TDOE, Wireless Clock Synchronization, dan Modified Extended Kalman Filter. Untuk backgroundnya sendiri, tes kesemaptaan jasmani merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kesiapan fisik peserta. Tes kesemaptaan jasmani sendiri ada 3 jenis, yaitu Samapta A atau Garjas A yang terdiri dari lari 12 menit atau lari 3.200 meter. Kemudian Samapta B atau Garjas B terdiri dari satoran, sit up, push up, pull up atau chinning, dan Samapta C atau Garjas C yaitu renang. Tes kesamaptaan jasmani ini biasanya diterapkan oleh beberapa instansi, ya, misalkan di Polri, di TNI, atau di Kejaksaan, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk tes masuk atau bahkan untuk tes kenaikan pangkat. Kemudian untuk uh, lebih spesifik terkait tes sistem kesemaptaan jasmani existing yang dimiliki oleh Polri, Mabes Polri, yaitu lari 12 menit, telah menggunakan berbasis teknologi UHF RFID, di mana setiap peserta mengenakan 2 buah tag dan perangkat RFID readernya dipasang di interval jarak 20 meter, di mana setiap perangkat ini terhubung ke server melalui jaringan wireless, lokal wireless, kemudian menggunakan dua aplikasi untuk sistem existing, menggunakan 2 aplikasi, ini desktop apps dan web apps, di mana desktop apps di sini untuk setup, konfigurasi, dan terhubung ke perangkat reader di bagian gate, start, dan finish. Sedangkan web apps-nya adalah untuk perangkat yang lainnya, yaitu untuk kelebihan jaraknya. Dengan mengkombinasikan dua ini, maka sistem mengenerate total jarak tempuh yang ditempuh oleh peserta dalam waktu 12 menit. Nah, berdasarkan sistem existing ini, ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul, dan ini juga diutarakan sendiri langsung oleh kabag terkait, yaitu bahwa konfigurasi dari sistem existing ini dirasa kurang efisien dan membebani operator karena menggunakan ada 2 aplikasi, satu desktop apps dan satunya web apps, sehingga diperlukan kemudian atau efisiensi. Kemudian yang kedua, monitoring tes kesemaptaan lari existing ini itu memiliki tingkat error 20 meter karena dipasangnya di jarak interval 20 meter, sehingga diinginkan adanya improvement, lebih real time. Kemudian yang poin yang ketiga, ada beberapa peserta yang memaksakan kondisi fisiknya yang harusnya udah stop tapi dipaksakan sehingga berdampak kurang baik, sehingga diperlukan monitoring kondisi dari fisik peserta. Oleh karena itu diperlukan solusi yang dari permasalahan ini, diantaranya adalah menggunakan satu aplikasi berbasis desktop untuk melakukan konfigurasi, setup, serta monitoring. Kemudian menggunakan teknologi UWB untuk menggantikan teknologi RFID, di mana UWB di sini memiliki nilai akurasi yang sangat presisi dibandingkan dengan RFID. Kemudian untuk fungsi monitoring fisik bisa menggunakan wearable device, dan hal ini adalah jenis heart rate sensor, dan untuk kemudahan penggunaan menggunakan
jenis wearable device. Sehingga secara blok diagram, solusi ini dapat kita lihat pada bagian berikut. Di sini ada dua sistem, yaitu sistem MTLS dan sistem Physics Monitoring. Nah, MTLS yang sendiri di sini ada WP Tag, menggunakan WP Tag yang digunakan oleh peserta. Kemudian juga ada infrastruktur dari WP TLS di sini, yaitu WP Anchor. Nah, di sini menggunakan beberapa anchor dan terhubung ke jaringan Wi-Fi network, itu lokal network Wi-Fi. Kemudian menggunakan server, karena server di sini ada berisi kontrol, database, dan algoritma. Dan terhubung ke aplikasi. Nah, untuk penelitian kali ini, kami akan hanya berfokus pada sistem RTLS-nya saja dan akan melakukan improvement terkait sistem UWB RTLS tersebut untuk memperoleh akurasi yang baik, yaitu kurang dari 30 cm dan kestabilan sistem. Research question yang diangkat dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana desain dan konfigurasi teknologi UWB real-time locating system bisa diimplementasikan di lapangan terbuka atau kondisi outdoor pada tes keselamatan jasmani lari. Yang kedua adalah bagaimana algoritma TDOA dengan wireless clock synchronization dan modified IKF dapat mengoptimalkan atau meningkatkan nilai akurasi dan kestabilan dalam localization, yaitu kurang dari sama dengan 30 cm dan perhitungan jarak tempuh objek kurang dari sama dengan 50 cm. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana kehandalan sistem yang dibangun ketika dilakukan pengujian sistemik secara berulang kali, baik secara kontinu ataupun periodik. Untuk batasan atau skop dari penelitian ini, yang pertama adalah dilakukan implementasi atau pengujian di area outdoor. Dan kami hanya berfokus pada bagian localization-nya, real-time locating system-nya. Dan di sini kami menggunakan modul ESP32UWB sebagai tag dan anchor. Untuk tipenya sendiri menggunakan, untuk tipe UWB-nya sendiri menggunakan chip dari Qorvo Decawave, di mana menggunakan kontrol unitnya yaitu ESP32. Kemudian menggunakan algoritma TDOA dengan wireless clock synchronization dan modified extended Kalman filter untuk optimasi nilai akurasi dan stabilitas dari proses localization. Sedangkan aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi berjenis desktop aplikasi berbasis bahasa Python. Output dan outcome yang diharapkan dari penelitian ini, untuk outputnya sendiri, sistem atau metode optimasi ultra wideband real-time locating system yang stabil dan memiliki nilai akurasi kurang dari sama dengan 30 cm. Yang kedua, sistem berbasis WB RTLS yang bisa diimplementasikan pada sistem tes kesemaptaan jasmani lari. Dan untuk outcome-nya adalah bisa berkontribusi dalam proses seleksi taruna yang jujur, objektif, dan transparan, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang mengimplementasikan produk dari penelitian ini, dan bisa dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis dan sustain. Kami juga melakukan literatur review atau related work terkait topik penelitian ini. Ada 10 yang kami cantumkan di sini. Yang pertama adalah a design of indoor LTRS by use of the WPWSN based to reference point. Di sini penelitian melakukan perbandingan algoritma TOA dan TDOE dalam menentukan posisi lokasi tag dan hanya menggunakan dua referensi saja, di mana gap analysis terhadap purpose method yang kami ajukan adalah di sini diimplementasikan untuk indoor localization
dan hanya menggunakan dua anchor sebagai referensi point. Untuk jurnal yang kedua, itu real-time locating system for localization of high-speed mobile object. Ini adalah jurnal internasional. Untuk metode yang dilakukan adalah implementasi outdoor untuk objek bergerak dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam dan menggunakan algoritma TDOA. Kemudian ada jurnal ini juga penelitian ini juga menggunakan modified extended Kalman filter. Dan untuk gap analisisnya di sini tidak dilakukan sinkronisasi clock antar UWB anchor-nya dan tidak dilakukan atau dihitung untuk estimasi total jarak tempuhnya. Ya, untuk yang ketiga, design and implementation of real-time localization system based on UWB and TDOA algorithm. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan secara outdoor, indoor localization untuk objek yang statis atau diam dan low speed moving object. Kemudian menggunakan algoritma TDOA dan skema sinkronisasi clock secara wireless dan menggunakan metode EKF konvensional. Untuk gap analisisnya, di sini implementasinya outdoor, sedangkan pada penelitian kami, implementasi untuk outdoor, kemudian localization untuk objek statis, dan bergerak dalam kecepatan rendah. Kemudian yang keempat, low cost weighted-based real-time locating system develop lab test industrial implementation and economic assessment. Pada penelitian ini lebih ke membandingkan teknologi-teknologi yang digunakan pada UWB RTLS. Ya, di sini tidak dilakukan optimasi dan tidak ada tracking di sini. Untuk selanjutnya, untuk jurnal kelima, Activity Demand and Speed Profile of Young Female Basketball Player. Pada penelitian ini menggunakan perangkat UWB existing yaitu WIMU-PROM dan digunakan pada indoor. WP sendiri untuk perangkat WP-nya sendiri sudah dikalibrasi terlebih dahulu sebelumnya dan ada beberapa variabel yang dihitung, yang diakumulasi untuk setiap menitnya. Untuk gap analisisnya sendiri, ini berbeda penggunaan jenis perangkat WP-nya, dan di sini juga indoor untuk indoor localization dan tidak menggunakan metode PKF modifier. Kemudian yang keenam, the influence of antenna height of the measurement of collective variable using an ultra-wideband based local positioning system in team sport. Nah, untuk gap analysis dari jurnal ini sendiri adalah penelitian ini berfokus pada pengaruh pemasangan ketinggian anchor-nya terhadap akurasi lokasi atau posisi tag, sehingga tidak dilakukan implementasi dari sinkronisasi maupun penggunaan modified extended Kalman filter. Jurnal ketujuh, ultra wideband positioning in sport, the relative height the transmitting and receiving antenna. Mirip dengan jurnal sebelumnya, pada jurnal ini juga berfokus pada ketinggian, pengaruh dari ketinggian, perbedaan ketinggian antara antena penerima dengan tag-nya. Dan yang kedelapan, validity and reliability of an antenna ultra wideband local positioning system to measure performance in indoor environment. Ini implementasi dilakukan indoor, kemudian menggunakan kombinasi GIS mapping software untuk mengkalkulasi jarak atau untuk menemukan posisi dari objek atau yang tag. Untuk gap analisisnya sendiri ini dilakukan indoor dan tidak menggunakan metode algoritma PyTKF dan tidak ada sinkronisasi clock. Jurnal yang ke-9, Experimental Result of Cooperative Weighted Positioning System. Nah, untuk penelitian ini berfokus pada jumlah penggunaan anchor untuk menentukan terkait
yang berkorelasi dengan akurasi dari localization-nya. Dan dilakukan hanya untuk indoor localization, kita tidak menggunakan modified IKF dan clock synchronization. Dan yang ke-10, validity of an ultra wideband local positioning system to measure locomotion in indoor sport. Gap analisisnya sendiri di sini menggunakan kombinasi wave dan computer vision untuk localization objek dan diimplementasikan pada indoor. Dilakukan juga perhitungan jarak dan kecepatan, tapi tidak menggunakan modified IKF dan sinkronisasi waktu. Dan terkait ultra wideband sendiri dan RTLS atau real time locating system, ultra wideband sendiri merupakan suatu teknologi wireless jarak dekat short range berdasarkan standar IEEE 802.15.4A dan 802.15.4Z, di mana teknologi ini mampu memberikan ranging dan uh, ketepatan dalam penentuan lokasi dan tidak terpengaruh oleh obstacle-obstacle. Sedangkan untuk real-time locating system sendiri adalah suatu sistem yang menyediakan informasi secara real-time terkait lokasi dari suatu objek. Perbandingan teknologi RTLS lain UWB yang digunakan untuk RTLS ada Bluetooth, Wi-Fi, RFID, dan GPS. Dibandingkan uh, teknologi yang lainnya, UWB di sini memiliki keunggulan di mana akurasinya order sentimeter, sedangkan yang lainnya di atas 1 meter. Kemudian untuk reliability-nya juga paling tinggi dan memiliki security yang baik. Ultra akurat, ultra reliable, kemudian real time, dan aman. Cara kerja UWB sendiri dalam localization atau menentukan posisi secara umum adalah memanfaatkan uh, tag anchor yang fix anchor untuk mengestimasi jarak dari tag tersebut. Di sini ada dua metode besar, yaitu two-way ranging dan time difference of arrival. Di mana untuk two-way ranging berarti ini hanya terkait dua perangkat, ada perangkat UWB-A dan UWB-B saling berkomunikasi. Dari komunikasi tersebut akan bisa diestimasi untuk jarak antar kedua device UWB. Dan pada uh, algoritma TDOA, time difference of arrival, UWB tag mengirimkan sinyal blink secara broadcast ke semua anchor yang bisa menerima. Anchor di sini diletakkan secara fix anchor. Kemudian anchor yang saling tersinkronisasi antara anchor satu dengan yang lain menerima sinyal blink dari tag tersebut dan mengolah waktu penerimaan tersebut menjadi estimasi jarak antara anchor terhadap tag. Kemudian untuk wireless clock synchronization di sini menjadi suatu yang cukup uh, harus diperhatikan dalam algoritma TQA, karena ketika tidak dilakukan sinkronisasi waktu antar anchor satu dengan yang lain, maka akan terjadi perbedaan yang akan menimbulkan ketidakakuratan dalam penentuan lokasi. Dan untuk algoritma IKF dan modified IKF, IKF sendiri merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk memperkirakan hasil berikutnya berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Algoritma ini digunakan untuk kasus non-linear dan akan dilakukan linearisasi pada rata-rata dan kovarian non-linear, kemudian dilakukan proses filtering menggunakan variabel terkait. Sedangkan bedanya di modified IKF ini adalah dilakukan modifikasi atau update atau penyesuaian terhadap matriks kovariannya untuk menghadapi kondisi yang non-stationary yang muncul karena implementasi di outdoor dan untuk objek yang bergerak dengan kecepatan yang menengah atau tinggi. Berikut bisa kita perhatikan perbedaan antara plotting
localization track. Yang pertama untuk direct method berarti tanpa hanya menggunakan TDOS saja, tanpa dilakukan filtering menggunakan atau dikombinasikan dengan EKF. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini menggunakan EKF konvensional. Nah, ada missing link di situ, masih ada yang tidak sesuai sedikit. Kemudian ketika menggunakan IKF modified diperoleh track yang sempurna. Nah, desain sistem dan model yang kami purpose kami ajukan pada penelitian tesis ini adalah seperti ini, di mana menggunakan UWB tag dan multiple UWB anchor, di mana anchors di sini ada dua jenis, ada yang difungsikan sebagai master anchor dan ada slave anchor. Di mana master anchor di sini akan terhubung ke slave anchor terkait untuk uh, sinkronisasi waktu. Sedangkan setiap anchor terhubung ke server melalui jaringan Wi-Fi, di mana di server di sini ada beberapa fungsi, ada 3 kelompok fungsi, yaitu ada control function yang terdiri dari uh, RTRS control, kemudian anchor control, dan anchor file. Dan untuk database sendiri ada untuk konfigurasi, anchor position database, dan ada clock synchronization database. Untuk algoritma unitnya sendiri ada algoritma terkait lokasi, estimasi lokasi, di mana di sini menggunakan TDOA dan modified IKF, kemudian juga penentuan jarak tempuh, dan wireless clock synchronization, serta algoritma untuk mengumpulkan blink. Dan dari server ini terhubung ke software application, di mana di software application di sini bisa dilakukan setup, konfigurasi, kemudian real-time display, location, dan tracking, serta hasil, yaitu berupa estimasi jarak tempuh. Secara lebih detail, ini adalah metode, proposed method yang kami ajukan, di mana UWP type akan membroadcast blink sinyal secara periodik pada semua anchor yang tercover, dan anchornya sendiri ada dua jenis, yaitu anchor master anchor dan slave anchor. Nah, setiap anchor ini menerima sinyal blink dari tag, kemudian dikirimkan ke server. Selain itu juga master anchor mengirimkan sinyal clock secara periodik ke slave anchor lainnya. Ini dari anchor, kemudian ke server, akan diperoleh time of arrival. Dari time of arrival tersebut oleh anchor control server akan dilakukan kalkulasi sehingga akan diperoleh estimasi jarak D1, D2 sampai Dn, yaitu jarak antara anchor dengan tag. Nah, kemudian dari TDOA terkait akan dilakukan dimasukkan ke algoritma modified IKF, sehingga dari situ akan bisa diperoleh estimasi dari lokasi dan jarak tempuh. Untuk skenario implementasi dari UWB RTLS ini sendiri adalah untuk keperluan outdoor, di mana di sini akan menggunakan ada 7 anchor, 7 anchor, 1 master anchor, dan 6 adalah sleeve anchor. Kemudian ada beberapa tag yang akan diujikan. Di sini juga akan terhubung semua anchor tag, semua anchor WB anchor akan terhubung ke gateway, yaitu anchor control server. Dan dari situ terhubung ke server yang akan melakukan pengolahan uh, algoritma dan ditampilkan di aplikasi. Untuk skenario pengambilan data dan pengujiannya ada 2 skenario. Yang pertama adalah terkait static localization, di mana untuk static localization akan ditentukan titik-titik tertentu yang sudah kita ketahui posisinya di mana, dan pengujiannya adalah user yang menggunakan UWB tag tinggal berdiri di titik yang ditentukan, dan sistem akan membaca
mengambil data dan menganalisis dan melakukan lokalisasi dari titik tersebut. Kemudian yang kedua adalah dynamic localization, yaitu tracking, di mana kita akan sediakan tracknya, guideline untuk tracknya, di mana guideline tersebut sudah kita ketahui panjang lintasan totalnya berapa. Kemudian pengujiannya adalah objek atau user yang menggunakan tag WP itu akan berlari di track yang guideline track yang sudah diberikan, dan sistem akan melakukan perekaman dan melakukan kalkulasi dari track tersebut. Untuk analisisnya sendiri ada dua jenis analisis terkait statik dan dynamic. Untuk statik sendiri, dari data yang telah diambil akan dilakukan analisa perbandingan hasil antara nilai localization oleh purpose system dengan posisi dari referensi. Dan yang kedua akan dilakukan komparasi hasil antara proposed method, yaitu menggunakan optimasi WebRTS menggunakan TDOA wireless clock synchronization dan modified IKF, dengan penelitian sebelumnya itu yang hanya menggunakan TDOA dan wireless clock synchronization dan IKF, serta yang menggunakan metode TDOA dan MIKF saja. Pun demikian, untuk yang dynamic localization akan dilakukan analisa perbandingan antara estimasi jarak temu yang dihasilkan oleh sistem dengan panjang lintasan track yang ditentukan, kemudian melakukan analisa komparasi mapping tracking antara hasil tracking sistem terhadap lintasan yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah melakukan analisa komparasi hasil antara proposed method dengan penelitian yang sebelumnya. Itu ada beberapa referensi kami gunakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.